Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video gue. Kali ini kita mau membahas suatu tema, yaitu tentang kesehatan yang akhir-akhir ini sedang banyak dialami oleh semua orang ya. Baik sekarang nggak cuma untuk orang tua, anak muda dan remaja-remaja pun itu sekarang sudah banyak nih yang mengalami kondisi itu, yaitu adalah saraf kejepit. Pasti di sini ada lah ya yang mengalami kondisi saraf kejepit. Nah itu juga gue gitu. Kali ini gue cuma mau berbagi tips dan seputar saraf kejepit ya, dan ya bercerita aja gitu, sharing ke teman-teman semua gimana cara aku mengatasi sakit yang diderita dari penyakit saraf kejepit ini. Oke, sebelumnya aku mau menjelaskan dulu apa itu saraf kejepit ya. Mungkin kalau kalian yang nonton dan mengalami kondisi ini, kalian pasti sudah tahu semua ya, sudah googling semua tentang apa itu saraf kejepit. Tapi bagi kalian yang memang belum, semoga jangan ya mengalami kondisi ini, mungkin aku sedikit menjelaskan tentang saraf kejepit. Saraf kejepit itu adalah suatu kondisi di mana bagian dari bantalan tulang kalian itu menekan saraf yang ada di bagian tulang ekor ya, tulang belakang gitu. Jadi tulang bagian belakang itu mulai ada dari leher sampai ke punggung bawah. Nah itu adalah dimana letak saraf yang sering kena saraf kejepit. Nah kenapa bisa disebut saraf kejepit? Yaitu karena bantalnya itu sudah menipis guys. Jadi tulang dengan tulang itu dia sedikit jaraknya tuh udah nggak jarak jenjang-jenjang ya. Jadi sedikit rapat gitu tulang deket tulang. Jadi kalau untuk leher itu ada yang namanya diberi nama C ya, yaitu kodenya yaitu cervical. Kalau di bagian punggung itu diberi kode huruf L yaitu lumbar. Nah jadi semua saraf kejepit itu bermacam-macam guys, di mana letak tulangnya itu menyempit. Nah saraf kejepit itu terjadi ketika dua tulang kalian itu menjadi rapat guys. Jadi bantalannya itu tidak bisa bukan tidak bisa sih. Jadi bantalan tulangnya itu lengser atau keluar dari tempat semestinya gitu, dan akhirnya menekan jalur-jalur saraf yang ada baik itu di leher maupun di punggung. Akibatnya itu pasti ada rasa sensasi sakit atau tidak nyaman di bagian yang dikeluhkan, baik itu di leher atau di punggung. Kebetulan kali ini saraf kejepit yang aku alami itu terjadi di leher atau cervical. Apa sih penyebab dari saraf kejepit itu? Saraf kejepit itu terjadi karena berbagai hal ya, baik itu pertama dari faktor bawaan genetik, juga bisa dari lifestyle juga bisa ya guys, karena misalkan kita main handphone menunduk ini terlalu lama seperti aku gitu, mungkin kayak yang pegawai yang kerja di depan laptop berhari-hari gitu ya, mungkin jarang stretching, jadi akhirnya karena itu kondisi itu terus menerus sampai bertahun-tahun, akhirnya membuat posisi tulang aku tuh menjadi berubah gitu. Nah seterusnya juga ada diakibatkan oleh cedera. Jadi kalau misalkan kayak kalian mengalami cedera, baik itu seperti kayak atlet atau cedera karena jatuh dari kecelakaan, itu juga bisa menyebabkan kondisi saraf kejepit itu terjadi. Oke, selanjutnya adalah jika kalian teman-teman semua gitu ya mengalami kondisi saraf kejepit seperti aku, hal apa sih yang do and don'ts ketika kita mengalami kondisi saraf kejepit ini ya guys ya. Oke, hal pertama yang mau do dulu atau mau don'ts dulu? Kayaknya don'ts dulu aja ya. Hal yang jangan dilakukan ketika kalian mengalami kondisi saraf kejepit, yaitu adalah dengan memijat bagian yang sakit itu dengan pijatan yang keras. Karena itu sebenarnya bukan menyembuhkan guys, tapi lebih membuat bagian area tersebut menjadi radang. Akhirnya kalau sudah radang itu semakin membara sakitnya. Itu aku pernah ngerasain
aku awalnya cuma sakit-sakit sedikit ya, tapi lama-lama karena aku pijit, aku tekan, aku ada kayak massage ball itu yang bulat itu, aku tekan badanku, akhirnya itu membuat kondisi saraf kejepit aku semakin parah, dan itu hal yang jangan sampai dilakukan ya guys. Yang kedua yaitu kalian jangan sampai membunyikan kayak krek gitu leher, stretching yang sampai bunyi itu, atau ke tempat yang kayak chiropraktik. Aku bukan yang menolak terapi chiropraktik ya, tapi lebih seperti kayak itu tuh perbandingannya kayak 20/100 gitu. Kalau misalkan kamu sembuh ya alhamdulillah, tapi kalau enggak itu resiko bahayanya itu, ini menurut dokter saraf yang menjelaskan ke aku ya, itu bisa sampai menyebabkan kelumpuhan. Jadi jangan sampai dikretak-kretak abal-abal, itu jangan banget. Kalau kalian saraf kejepit itu lebih baik beli kayak dikasih air hangat gitu, nah atau beli koyo maksudnya. Nah itu bertujuan untuk meredakan sakit yang sedang dialami. Selanjutnya apalagi sih yang jangan sampai dilakukan ketika kalian menderita saraf kejepit, yaitu jangan sampai kalian melakukan gerakan yang dapat menyebabkan saraf kejepit itu terjadi gitu. Seperti contohnya kayak main handphone sambil menunduk terlalu lama, atau bekerja depan laptop yang menyebabkan kayak tulang kalian itu menjadi tegang, akhirnya menjadi nyeri, pegel gitu ya. Orang yang tidak saraf kejepit pun bisa pegal ya guys ya, kalau misalkan kayak main kerja laptop kelamaan gitu, dan akhirnya menyebabkan yaitu sakit. So sebaiknya jangan sampai kalian tanpa sadar gitu ya melakukan gerakan yang seperti menunduk terlalu lama, itu karena dapat menyebabkan saraf kejepit itu muncul kembali. Selanjutnya adalah do yang di sini adalah untuk meringankan sakit yang mungkin dapat muncul ketika kalian mengalami saraf kejepit, atau mengurangi sakit yang terlanjur sudah timbul. Ini do yang untuk mencegah ketika sakitnya itu sudah tidak ada, apa yang harus dilakukan agar sakit itu tidak muncul lagi ya guys ya, yaitu dengan melakukan fisioterapi secara rutin. Di sini mungkin ada yang kayak udah sakit saraf kejepit, tapi kayak aku udah fisioterapi tapi kok sakitnya nggak hilang-hilang. Mungkin fisioterapinya itu penanganannya itu belum sampai ke titik dia itu sakitnya di mana gitu. Jadi bukan berarti useless ya guys ya, tapi fisioterapi itu memang harus terus kayak kalau misalkan kalian mendownload data, nah fisioterapi itu kayak cuma 20%, 35%, 40%. Nah itu jadi kayak bertahap guys, jadi nggak mungkin yang langsung 100% langsung hilang tuh dalam sekali terapi, itu nggak mungkin. Jadi fisioterapi itu harus kayak terus rutin minimal 10 kali ya dalam rentang waktu mungkin ya seminggu atau seminggu setengah lah kalian tuh melakukan sekali fisioterapi, dilanjutkan fisioterapi lagi di sesi yang selanjutnya. Dan alhamdulillahnya fisioterapi itu cukup membantu sakit aku ya. Kalau udah muncul nih sakitnya, fisioterapi dikasih yang seperti kejut-kejut itu, nah itu alhamdulillahnya itu membantu nyeri banget guys di bagian saraf kejepit aku. Nah selanjutnya adalah kalian harus wajib rutin berenang. Kenapa aku bilang wajib rutin berenang? Karena itu benar-benar membantu otot bagian tulang belakang, baik itu di leher, di punggung, itu benar-benar terlatih ya guys ya, jadi nggak mudah sakit lagi gitu. Kalian harus menemukan, kalau misalkan kalian nggak bisa berenang, kalian harus menemukan pelatih yang dapat membantu kalian untuk belajar berenang. Karena menurut aku olahraga itu adalah suatu olahraga yang sangat aman dan rendah ketika untuk dilakukan mengalami cedera gitu ya guys.
Jadi semoga aja ketika kalian rutin berenang, itu saraf kejepit kalian itu nggak mudah kambuh. Jadi kalian yang nggak mudah merasakan sakit kembali gitu. Nah itu yang aku lakukan ya, rutin berenang sehingga membantu kondisi saraf kejepit aku itu untuk tidak gampang kembali. Nah selanjutnya kalian harus rutin melakukan peregangan ya guys ya. Peregangan di sini bisa secara manual atau menggunakan alat. Nah, di sini aku awal-awal nih ya, awal-awal sebelum saraf kejepit aku tuh benar-benar mengganggu, aku menggunakan terapi stretching secara manual kayak yang seperti gini. Tapi kan itu apa ya? Kurang membantu ya guys ya, karena memang lagi sakit gitu di sini. Jadi ketika kalian menggerakkan seperti ini ya semakin nyut-nyutan gitu di sini. Nah, alhamdulillahnya di sini aku sudah punya beberapa alat. Nanti akan aku jelaskan di video selanjutnya alat apa aja yang membantu terapi saraf kejepit aku untuk mencapai hasil yang maksimal, yang baik gitu ya guys. Nah, di sini aku ada salah satu rekomendasi produk yang menurut aku lumayan ampuh dalam menyembuhkan nyeri ketika suatu darah dadak muncul ya guys ya. Ini aku ketika lagi di mall sih, ketika lagi di mall itu kebetulan saraf kejepit aku tuh kambuh karena aku lagi bawa tas gendong yang cukup berat. Aku ke toko yang kayak Guardian atau Century gitu. Nah, kalian bisa cari produknya, nanti akan aku tampilin di sini. Aku lupa namanya. Nah, itu benar-benar membantu menghangatkan, meredakan sakit ketika muncul dari kondisi saraf kejepit itu. Jadi kalau menurut aku ketika koyo kurang menghandle rasa sakit itu, menurut aku produk ini adalah jalan ninjaku gitu kalau misalkan udah muncul saraf kejepit. Oke guys, mungkin sekian video kali ini ya. Nanti di video selanjutnya aku akan menunjukkan ke kalian apa saja alat-alat yang aku punya ketika mengalami kondisi saraf kejepit. Oke, see you next time. Stay healthy dan tetap produktif dan rajin olahraga. Dan jangan putus asa, jangan menyerah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.